kolbu berpenyakit. Apa penyakit kolbu? Penyakit kolbu beda dengan penyakit badan. Kolbu itu penyakitnya dimulai dari penyakit iblis. Yang pertama kali punya penyakit adalah iblis. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita kan bukan iblis. Kenapa disamakan dengan iblis? Ada rahasianya. Ruh itu suci enggak? Allah tiupkan ruh. Allah Ahad. Ini Allah Ahad nih. Meniupkan ruh. Ruh suci enggak? Suci ya. Lalu Allah tiupkan lewat malaikat ruh kepada badan. Tapi sebelum masuk ke badan, ini ada jarak di sini. Di saat inilah kemudian di sini ada hijab-hijab. Dalamnya bukan main, tebalnya tiada terkira. Disinilah diuji ruh. Dia dicelupkan ke dalam syahwat. Ini syahwat namanya nih. Ternyata syahwat itu berkaitan dengan badan. Semua yang ada di sini berkaitan dengan badan. Apabila ruh ditiup ke dalam badan, bernamalah dia jiwa. Gitu, ya. Jiwa itu punya kiblat sentral. Sentralnya namanya qalbu, ya. Asalnya ruh ini suci, tapi dicelupkan ke dalam syahwat. Maka syahwat itu terkait dengan badan. Ketika Allah tiupkan ke dalam tubuh ini, nyatu dengan otak. Di otak ada syahwat nggak? Keinginan rendah. Jadi syahwat bahasa Arab artinya keinginan rendah. Nyatu dengan mata. Di mata ada syahwat. Mata senang lihat yang jelek atau yang cantik, yang gagah, yang indah. Indah itu apa? Ya, kalau bagi Bang Adam alaihissalam, indah itu Hawa. No, Adam namanya orang PPIR. Ya. Mata itu diberikan syahwat. Dia senang melihat yang bening-bening, yang indah-indah, yang hijau-hijau. Walaupun di rumah sudah ada yang bening, yang cantik, capek kerja, nyari puncak, nyari kebun, nyari hiburan. Berarti kurang cukup memandang yang cantik, kita perlu yang indah. Orang yang sudah tinggal di kampung, kampungnya indah, dia semua di kampung itu orangnya rancak-rancak, cuma kurang seksi. Maka dia pergi ke kota ingin mencari yang rancak-rancak plus seksi. Hitung-hitung cuci mata, Pak. Ya, benar begitu. Jujur aja nggak apa-apa kok. Hah? Enggak iya gitu. Ketika ditiupkan ke dalam badan, maka dia dicelupkan ke dalam syahwat. Sampai ke tangan suka megang, sampai ke perut suka makan, sampai ke kemaluan, sampai ke kaki, terus semuanya. Tidak ada kita yang selamat daripada kata syahwat, nggak ada. Mursyid apalagi, mursyid itu lebih besar ujian syahwatnya. Percaya nggak? Karena makannya paling enak. Kalau ada tamu datang masih makanan paling enak, ya nggak? Kalau ada fasilitas paling enak. Tapi si mursyid ujiannya paling berat. Paling berat ujiannya mursyid. Kalau mursyid dosa, dosanya lebih besar.
Tapi kalau mursyidnya ahli ma'rifat, dia tahu cara pulang kepada Allah Subhanahu. Di situ si mursyid paham bahwa jadi mursyid bukan berarti jadi orang suci. Jadi mursyid berarti tahu cara mensucikan diri. Itu yang beda mursyid dengan bullshit. Beda-beda tipis. Ketika tubuh membalut ruh, maka tubuh punya energi nafsiyah atau jiwa yang membuat dia masih terhubung dengan ruh ini, itu qalbunya. Karena ini adalah hembusan Allah. Allah memandang dari ruh ini kemana? Dipandangnya kepada qalbu. Jadi dekat gak antara ruh dengan qalbu? Dekat sekali. Karena qalbu itu ada karena ruh. Jika Allah menurunkan ilmu lewat ini, itu namanya laduni. Tapi kalau Bapak Ibu belajar, si badan nih diajak belajar nih, belajar sama seseorang, cari guru. Kalau dapat ilmu namanya futuh. Apa namanya? Apa arti futuh? Terbuka, supaya mengenal Allah. Tapi kalau ruh, gurunya langsung Allah Ahad, disebut laduni. Itulah ilmunya Nabi. Maka saya sering nanya, Jibril itu gurunya Nabi Muhammad atau muridnya Nabi Muhammad? Banyak orang salah di situ, keliru. Dikira Jibril itu adalah gurunya Nabi Muhammad. Padahal Jibril itu dapat energi dan dipasangkan kepadanya jubah-jubah pemimpin malaikat setelah dia berselawat ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya belum lahir, sebagai bin Abdullah. Tapi Muhammadnya sudah ada belum? Nah, ruh pertama yang Allah tiupkan namanya terima kasih. Ahad ini Allah Ahad ya. Qul huwallahu. Allah meniupkan wahyu ruh pertama. Hembusan pertama Allah itu namanya mirip-mirip Ahad tapi ditambah dikit mim. Ahmad. Jadi apa beda antara ruh pertama dengan Ahad? Mim. Saat Allah menghembuskan, hembusannya itu berbunyi Ahmad, bernama Ahmad. Pangkatnya disebut Ruhullah. Apa arti Ruhullah? Hembusan Allah. Coba menghembus Pak, gitu. Hembusan kita enggak? Atau beda? Coba ambil misalnya plastik, kita pindah ke dalam nggak? Paham? Ini yang tidak dipahami oleh kelompok kebatinan yang kegeeran jadi Tuhan, jadi Allah. Paham? Ini ilmu awalnya benar. Di dalam diri kita ada hembusan Allah, betul. Tapi hembusan bukan Allah. Ahmad laisa bi ahad. Ahmad itu ya Ahmad, hembusan ya hembusan. Cuma kawan sudah GR jadi Allah. Zat aku, zat Allah. Sifat aku, sifat Allah. Namaku, nama Allah. Fi'ilku, fi'il Allah. Tapi kalau lapar makan nasi juga. Kalau lagi puyeng minta kawin, berarti belum. Masa Allah lapar, ya enggak? Masa Allah minta kawin? Kan Allah ini tidak perlu sahibah. Sahibah itu artinya pasangan. Allah itu enggak perlu anak bini.
Ini teguran keras nih bagi yang berzikir, berkalam, bermakrifat dengan makrifat iblis. Awalnya sudah benar bahwa di dalam diri kita ada tiupan Allah. Betul Bapak Ibu, tapi di dalam diri kita bukan Ahmad. Di dalam diri kita adalah pecahan-pecahannya, percikan-percikannya. Ahmad ini tiupannya. Allah pandang Ahmad, maka memancarlah dari Ahmad itu cahaya. Memancar cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur. Apa? Nurnya bernama Muhammad. Gitu ya. Berarti nur beda nggak dengan ruh? Ahmad itu pangkatnya apa tadi? Ruhullah. Ini kalau nggak nyatet hilang. Catat. Kalau punya catatan. Kalau nggak ntar pulang catat ya. Masih bisa ingat nggak? Waduh, buka YouTube. Antum cerdas juga ya. Aneh gaptek juga lupa kalau ada YouTube. Ahmad ini apa pangkatnya? Ruh, dan dia satu. Dari ruh inilah kemudian menyebar nur. Nur ini kemudian kita sebut nur Muhammad. Dari ruh itulah kemudian terpercik hembusan-hembusan kecil. Itulah jadinya kita. Maka kita ini bersumber dari Ahmad. Maka Ahmad ini ada sebutannya biar faham. Kalau kita keluar dari perut seseorang, yang mengeluarkan namanya apa? Ibu. Ibu bebatu. Ibu. Beneran. Itu istilah aja ya. Ahmad ini disebut dengan ummul ruh atau ummul arwah. Ibunya ruh. Bukan berarti dia melahirkan, bukan. Ini istilah aja. Bahwa ruh bersumber dari bukan dari ahad. Jangan GR ya. Jangan GR dulu. Kawan udah GR, dalam diriku ada ahad. Cemen. Gak ngerti makrifat namanya. Sok terlalu nafsu mau jadi fana dan baqo dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum, masih jauh perjalanannya. Ini perjalanan yang disebut innalillahi wa inna ilaihi. Jadi berpulang kepada Allah harus paham ini. Inilah yang ada di qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Isa punya ayah enggak? Secara fisik enggak punya ayah. Tapi kalau ruh sudah terpercik ke dalam perut Sayyidatuna Maryam, dia pasti jadi walaupun gak ada ayahnya. Itu metodologisnya. Kenapa ada anak tanpa ayah ya? Nabi Adam ada ayah gak? Ada ibu gak? Tapi Adam yang ini ada ayahnya, ada ibunya nih. Orang Betawi Tagadai di Pekanbaru, di Pegadaian. Deket-deket aneh ente dibully terus. Ya. Percikan ruh Ahmad itu yang intinya setelah Allah genggam beberapa bagian tanah, lalu Allah pindahkan salah satu bagian daripada inti Ahmad yang disebut Nur Muhammad kepada tanah tadi. Jadilah dia Adam. Apa yang dibaca dalam itu? Kun. Ya, itulah kenapa ada orang muncul di dunia tanpa ayah, tanpa ibu. Itu sejarahnya. Secara metodologinya begitu. Yang penting Sang Ahmad memercikkan salah satu hembusan darinya, maka terjadilah semuanya. Paham ya? Paham gak?
Dari nur Muhammad ini tubuh kita ada, kolbu kita zahir. Dari ruh Ahmad itu, ruh kita sekarang bisa mendengar, bisa melihat, membuat Bapak Ibu mau mengejar suatu pengetahuan meskipun jaraknya jauh. Itu karena si ruh ini. Kalau nggak ada ruh ini, nggak mungkin Bapak mau hadir jarak jauh. Udah jam segini, jam berapa nih? 10:30. Karena ruh ini nggak ada harinya dia. Hari dia cuma satu. Aku tambah kenal Allah, titik. Bagi dia itu, mau jauh, mau dekat, mau tidur, nggak tidur, bagi dia yang penting dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ruh itu malam adalah tidak kenal Allah. Bagi ruh itu siang adalah saat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia. Barulah kita terpancar dari sini semua. Oleh karena itu tadi Sayyiduna Isa, dia mengenal ibu hakikinya bukan Sayyidatuna Maryam. Ibu hakikinya siapa? Ahmad. Maka dia mengatakan, aku mengabarkan kepada kalian mubasyirun. Dengan apa aku mengabarkan? Bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang bernama Ahmad. Jadi Nabi Isa itu nggak menyebut nama Muhammad, karena dia tahu dia langsung dari Ahmad. Itulah yang diakui oleh Kubas atau Kufas ibn Asyam. Engkaukah yang lebih tua dari Rasulullah, atau Rasulullah lebih tua dari engkau? Jawaban beliau apa? Kufas ini waktu Abraha masuk bawa gajah ke Mekah, dia lihat, berarti dia udah jadi anak-anak. Nabi Muhammad baru lahir tahun gajah. Tuaan mana? Ibnu Asyam. Tapi ketika Ibnu Asyam ditanya, ente lebih tua, kamu lebih tua, engkau lebih besar, atau Rasulullah? Apa jawaban beliau? Kalau lebih tua Rasul. Tapi kalau lahir duluan anak. Bingung gak tuh? Lebih tuaan Rasulullah, tapi kalau lahir tuaan aku. Berarti Ibnu Asyam, Kufas atau Kubas Ibn Asyam paham ilmu yang namanya umur ruh, umur daripada ruh. Bahwa ruh ini kadang ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Ruh yang lebih tua, ruh yang faham. Maka siapa yang ditakdirkan faham malam ini, ruhnya sudah ditakdirkan dewasa. Tapi kalau ini Buya ini ngomong apa ini? Berarti Anda belum cukup umur, wahai ruh. Selamat belajar lagi. Nah, dari sinilah kemudian muncul alam semesta, ya. Alam. Kita di alam ini tapi sebelum sampai ke alam Nur Muhammad ini kan ada pancaran nurnya ya. Berapa banyak pancaran itu? Jumlahnya ada sekitar 124.000. Jadi pancarannya 1, 2, 3, 4. Kalau dihitung 124.000. Ini di alam nur loh ya. Ini di alam nur. Ketika nur itu ditiupkan bersama ruh. Jadi nur itu adalah wadahnya ruh. Ruh itu dibawa. Nah, kalau kita tiup udara kita ruh. Balonnya itu nur. Paham? Ya. Kalau balonnya warna merah, kelihatan hebusannya warna merah. Kalau dia warna hitam, dikira orang warna hitam. Kayak gitu aja modelnya. Apabila 124.000 ini dia muncul di dunia, dia menjadi nabi atau wali.
Oleh karenanya jumlah nabi berapa? 25 itu yang ditulis di Quran, yang wajib diketahui. Berapa jumlahnya? Itulah sejarah. Jadi apa yang terjadi di dunia sekarang bukanlah kejadian yang terjadi semata-mata kebetulan. Dia semuanya mengulang yang terjadi di sana. Kalau ruh kita dulu itu, jadi ketika ini ruh terpancar, maka dia berkeliling. Jadi tadi nur ini berkeliling ini. Mirip dengan tawafnya manusia tawaf di Ka'bah. Ini Ka'bah nih, ya. Anggap aja ini benar ya. Kita tawaf ke kiri apa ke kanan? Berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Ka'bahnya fisik itu dia di Mekah. Ka'bahnya jiwa adalah kolbu. Ka'bahnya kolbu adalah fuad. Ka'bahnya fuad bernama lub. Ka'bahnya lub bernama sir. Ka'bahnya sir, disitulah ilmu mengenai ruh Ahmad. Silakan pusing. Jadi dulu nih muter nih. Ada yang dia jauh, tiba-tiba dia mendekat. Maka lahir di dunia. Dia lahir sebagai orang kafir, terus mu'alaf. Ada yang lahir sebagai muslim, tiba-tiba keluar dari barisan, berarti dia besok lahirnya murtad. Gitu. Terus sejarah orang murtad secara ilmu hakikat ya. Orang-orang yang di sini yang dekat, yang bisa menyentuh Ka'bah rohani yang bernama Ahmad. Ini Ahmad namanya. Ya. Jika nur kita, ruh kita dulu sempat memeluk, mencium Ka'bah bernama Ahmad, maka lahir 2 aja. Jadi habaib atau jadi ulama. Udah aja. Ustaz, saya bukan habib, bukan ulama. Terus gimana? Emang antum bisa protes? Kok nggak lahir sebagai habib? Bisa nggak? Kan nggak bisa. Kenapa saya bisa ngerti baca kitab, antum nggak bisa ngerti? Ya itulah takdir, bro. Itulah takdirmu, nak. Nggak juga begitu ya. Itu ngulang-ngulang aja. Yang sudah haji umroh, kalau kita tambah dekat ke Ka'bah, muternya tambah cepat atau tambah lama? Jadi orang yang muter di sini, dia baru separuh, kita udah selesai 7. Ya, kalau kita di situ, semakin mendekat kepada sumbernya, semakin cepat, semakin asik. Lelah pun tiada terasa. Jadi ini perputarannya panjang nih, lama. Hitungannya puluhan ribu, mungkin puluhan juta tahun kalau dihitung di dunia. Jadilah kita sekarang nih. Jadi kalau ada orang sekarang dia menyesalkan dirinya, bunuh diri, itu orang gak paham itu. Kalau dia muncul di sini, itu anugerah besar. Jadi Ahmad itu nama ruhnya, nama cahaya yang memancar, namanya nur. Nah, kebanyakan ilmu para wali-wali berhenti di Nur Muhammad, di cahaya, jarang menembus ke Ahmad. Abah Guru Sekumpul pernah membahas bagian terluarnya Ahmad yang langsung memancarkan nur itu. Beliau sebelum wafat pernah membahas itu. Ya. Beliau pernah membahas itu. Oh, itu dahsyat beliau itu. Coba lihat. Ahmad. Ama Ahad beda apa? Ahadun, Ahmadu. Bedanya apa? Mim. Ini mim ini apa ini? Ternyata mim itu
isinya keterpujian. Sesuatu yang terpuji berarti menyimpan rahasia-rahasia makrifat. Maka mim ini mim ma'rifatullah, ma'rifatul ahad. Mim ini dikeluarkan, jadilah Muhammad. Sekarang mimnya jadi dua, Muhammad. Benar? Ada dua mimnya. Ini mim yang mim yang ini kemana lagi? Ternyata di situ ada tasdid. Inilah jadi al-mahdi. Mimnya menjadi al-mahdi. Maka kalau orang kenal al-mahdi, pasti dia mengenal al-ahad. Pasti kenal Ahmad. Pasti kenal hakikat Muhammad. Selamat pusing. Ya, biar gampang. Biasanya ngeliat di YouTube ya. Ahad ngomong apa sih gitu ya di YouTube ya. Turun turun Muhammad, turun al-mahdi. Kayak kira begini. Maka orang yang memandang kepada Ahmad, dia sedang memandang kepada Ahad. Yang memandang Muhammad, dia sedang memandang kepada Ahmad. Yang memandang kepada Al-Mahdi, dia memandang kepada Muhammad. Itulah maksudnya Nabi mengatakan, nama Imam akhir zaman itu sama dengan namaku. Namaku siapa? Ahmad. Maka nama batinnya juga Ahmad. Itu yang disebut oleh Nabi Isa. Maka Nabi Isa ngomong dalam surat Shaf ayat 6. Aku mengabarkan kepada kalian bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dengan rasul yang bernama Ahmad. Ketika lahir namanya Muhammad. Inilah dalil Muhammad itu nama jasad, Ahmad nama ruh. Orang kalau nanya, apa sih dalilnya nama ruh? Ini dia. Nanti bakal ada orang yang menolak kajian ini. Ar-Razi itu sesat. Nama cukup nama jasad aja. Gak ada nama-nama ruh. Gak ada, di kampus gak ada, di kitab gak ada. Dia gak ngerti, dia bilang gak ada. Ya. Ada kok. Sebelum kita di sini, kita kan sudah ada. Berarti kita punya nama di sono. Ya, punya nama kita di sana. Lahir, siapa yang ngasih nama? Bapak kita atau bapak orang? Bapak kita lah. Ruh itu punya bapak juga dia. Bapaknya namanya Muhammad. Maka disebutlah Muhammad Abur Ruh. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat itu bukan tingkatan ilmu, bukan. Dan ma'rifat bukan ilmu yang tertinggi. Justru kata Rasulullah, ma'rifat itu awalnya ilmu. Maka Rasulullah bersabda, awaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasuli. Awalnya agama justru mengenal Allah dan Rasulnya. Makanya para nabi, para rasul, sebelum mereka menyembah Tuhan mereka mencari dulu Tuhannya. Setelah ketemu, baru mereka menyembahnya. Itu yang dicontohkan oleh mereka, yang tidak diikuti oleh kita semua. Oleh karena itu, kembali lagi, ketika saya membaca kitab Al-Dardiri tentang Isra Mi'raj, ternyata dalam kitab itu banyak sekali simbol-simbol yang dipahami seakan-akan itu yang sebenarnya. Jadi ketika diceritakan Nabi Muhammad itu melampaui langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, puncaknya di Sidratil Muntaha, itu dianggap langit itu betul-betul langit secara fisik. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah beliau melampaui lapisan-lapisan kesadaran. Maka disimbolkan di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langitnya kedua bertemu dengan Nabi Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris,
Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Di langit yang kedelapan masuklah pada Sidrah Al-Muntaha. Saya mau tanya Bang Dik, dari sisi Allah, selain Allah tiada, tapi dari sisi makhluk, ada wujud makhluk, ada wujud Allah. Oke. Lalu ada ayat la tudrikuhul absar, surah Al-An'am. Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan, benar? Tapi dia meliputi semua pandangan. Terus gimana dengan Nabi Muhammad SAW di malam Mi'raj? Katanya memandang Allah. Padahal ayatnya mengatakan Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan. Gimana? Nyambunginnya gimana? Ayo, konek ya? Nyambung. Surah Al-An'am menyebut Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan. Tapi di hadis Isra Mi'raj, malam Mi'raj, Nabi SAW kata Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim, melihat Allah. Nanti kita di surga juga akan melihat Allah. Akidah Syiah yang cenderung ke Mu'tazilah, dan Mu'tazilah semua dan Qadariyah mengatakan mau dulu Nabi Muhammad SAW ataupun nanti di surga itu selama-lamanya tidak dapat melihat Allah. Itu akidah mereka. Sedangkan akidah Ahlussunnah, Allah itu ada atau bukan? Kullu mawjudin sahha ayyura. Ini kalam Imam Asy'ari. Segala yang wujud bisa dapat dilihat, tapi bukan oleh mata pandangan ini. Jadi ketika ini sahabat Nabi beda pendapat loh Bapak Ibu, ya, saudara-saudaraku. Jangankan kita, antara Sayyidah Aisyah dengan Ibnu Abbas beda pandangan. Kata Sayyidah Aisyah hanya melihat cahaya, kata Ibnu Abbas enggak, melihat Allah. Nah, gimana caranya untuk mengatasi itu? Ternyata ada satu hadis qudsi di Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Ya, ini salah satu hadis yang menjadi pilar dalam ilmu ma'rifatullah. Apa itu? Allah berkalam, ya, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku senantiasalah mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan, ma'rifat tambahan, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, aku gantilah pendengaran dia menjadi pendengaranku, pandangan dia menjadi pandanganku. Coba ulangi hadisnya. Apabila aku mencintai sang hamba, aku ubah pendengarannya menjadi pendengaranku, pandangan dia menjadi pandanganku. Oleh Imam Hakim Tirmizi, beliau punya sanad sendiri kepada Rasulullah, ditambahin fuadnya berfikir, bertafakkur itu dengan fuadku, kalamnya berkalam dengan kalamku. Apa maksudnya? Oh, ternyata babnya bab cinta. Allah kalau jatuh cinta kepada hamba, maka hambanya disebut Habib, Al-Habib. Yang bergerak Al-Habib secara mutlak hanya Sayyidina Muhammad SAW. Habib-habib hari ini cuma dapat berkah darah sang Al-Habib. Maka Al-Habib hari ini secara batiniah belum tentu Habib. Mohon maaf para Habib. Secara darah iya, darah Sayyid sebenarnya. Belum semua Sayyid itu disebut Habib. Habib itu makom baginda Nabi Muhammad SAW. Makom apa? Makom ditukarnya sifat kemanusiaan dia dengan sifat nur rububiyahnya Allah. Sehingga dia memandang bukan lagi dengan pandangan dia, tapi Allah lah yang memandang saat itu. Kenapa?
jika telah nyata Allah pada seseorang, dia tidak lagi memandang dengan matanya, tapi Allah lenyapkan mata dia, Allah lenyapkan pandang dia. Yang memandang saat itu hanya Allah. Di saat itu baru kita faham Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah, bukan? Beliaulah al-fani fi hubbillah, zat sosok yang fana, lenyap, lebur dalam cinta Allah. Maka beliau memandang bukan lagi dengan basar Muhammad bin Abdullah, tapi dengan Muhammad Habibullah. Kalau dengan pandangan Sayyidina Muhammad Habibullah, pandangannya adalah pandangan Allah, pendengarannya adalah pendengaran Allah. Tapi ini disebut sisi rububiyah, nur rububiyahnya Allah terbit pada diri Sayyidina Muhammad SAW. Di saat itulah Allah izinkan sang Habib memandang kekasih. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Keasalan tubuh yang kasar, air, api, angin, tanah, itu keasalan. Ya. Nah, air, api, angin, tanah. Air itu jadi apa bagi kita? Air jadi tulang bagi kita. Untuk apa? Menegakkan alam batang tubuh, tempat terjali sifat Tuhan. Api jadi darah bagi kita. Untuk apa? Menerangi alam batang tubuh, tempat terjali sifat Tuhan. Angin untuk apa? Urat, jadi urat bagi kita. Untuk apa? Menggerakkan alam batang tubuh, tempat terjali sifat Tuhan. Tanah, kulit dan daging bagi kita. Untuk apa? Mengokohkan alam batang tubuh. Ini alam batang tubuh, tempat terjali sifat Tuhan. Nah, ini dikupas lagi lebih jauh. Ya. Sifat apa yang terjali di situ? Ya. Kalau dikatakan air menjadi tulang bagi kita, tempat terjali sifat Tuhan, sifat apa yang terjali di sana? Itu satu, gitu ya, gambarannya. Ya. Kemudian keasalan tubuh yang halus, diri kita yang sebenarnya. Kalau ini mah cangkangnya nih. Ya, diri kita yang sebenarnya adalah ruh kita itu. Dalam bahasa tasawuf ini disebut dengan ayan sabitah. Kalau yang ini disebut ayan kharajiyah. Ya. Nah, coba diri kita ini ada 4 lapis tadi, ada ayan kharajiyah, ada ayan sabitah, ada wujud yang am, ada wujud muhad. Ini bahasa tasawuf ya. Nah, tentang keasalan tubuh yang halus ini dari mana asalnya? Dari asal lagi wujud, ilmu, nur, suhud. Mana wujud, mana ilmu, mana nur, mana suhud. Apa yang ada pada kita ini? Nah, itu gambaran mengkaji diri. Itu tersebut yang menurut saya itu ilmu tasawuf. Jadi kita jangan terkecoh ya. Belajar tasawuf didatangkan guru tasawuf yang diajarkan akhlak tasawuf ya. Ya. Rugi kita, Pak. Waktu kita sangat sempit. Kita mutar-mutar di situlah gitu. Gitu. Umpamanya pakai akhlak tasawuf, kita harus ikhlas. Kita harus sabar. Iya perlu untuk dikaji ya. Tapi sebenarnya itu sudah lewat masanya. Dari SD, SMP, SMA itu sudah dari dulu sudah kita kaji itu. Nah, jadi ya, dan kita sudah tahu itu gitu ya. Nah, sesuatu yang kita sudah tahu ngapa diulang-ulang? Ada? Jangan sampai kita hanya diberi informasi tapi tidak diberi solusi. Makanya Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan bukan di sebuah tempat. Karena Tuhan tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Indah sidratil muntaha, di puncak kesadaran yang tertinggi. Makanya tugas kita apa? Meningkatkan kesadaran demi kesadaran. Makanya cerita Mi'raj itu secara simbolik. Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam.
Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Masuk Sidrah Al-Muntaha. Begitu kita cerita langit, yang terpikir oleh kita apa? Langit itu ruang kosong yang di sana. No. Langit dalam bahasa spiritual menceritakan lapisan-lapisan kesadaran. Di langit pertama, di kesadaran pertama maksudnya, bertemu Adam. Adam itu apa? Adam itu materi. Makanya manusia belajar semua dari materi. Materi masuk energi, Yahya energi. Masuk energi ketiga, Yusuf. Yusuf itu indah. Masuk langit yang keempat, Idris cerdas. Masuk langit kelima, Harun cinta. Masuk langit keenam, Musa mutakalliman, berdialog dengan Tuhan. Masuk langit ketujuh, kesadaran Ibrahim, baru Sidrah Al-Muntaha. Makanya di Quran dikatakan, salatlah di makom Ibrahim. Salatlah di makom Ibrahim. Turun lagi pengetahuan kita. Begitu ada kata salatlah di makom Ibrahim, malah salat di pelataran Ka'bah. Ya diinjak-injak orang. Salah pembimbing itu. Maqamu Ibrahim musalla dalam Quran. Maqamu Ibrahim musalla. Jadikan makom Ibrahim tempat salat. Artinya apa? Salatlah di level Ibrahim. Salatlah di tingkatan Ibrahim. Di tingkatan kesadaran Ibrahim. Di tingkatan spiritual Ibrahim. Di situ salat khusyuk adanya. Makanya kalau kita baca surat Al-An'am dari 74, 75 terus, kapan Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Kapan Nabi Ibrahim mengatakan kalimat itu? Tepat setelah beliau melakukan sebuah proses perjalanan ke dalam, bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Begitu melihat matahari, itu yang terucap, ini wajah. Kalian pada sholat suka baca kalimat itu? Enak aja. Baru boleh baca kalimat itu kalau sudah mengalami pengalaman Ibrahim. Baru maqamu Ibrahim musalla. Makanya kita itu latah, gak ngalamin tapi ngomong. Gak pernah ke Singapura, cerita Singapura luar biasa. Padahal baru baca buku tentang Singapura. Baru baca kitab sedikit, besok sudah ceramah. Baru baca satu ayat, besok sudah jadi kiai. Makanya agama menjadi rusak oleh siapa? Oleh orang-orang yang mulutnya terbuka, tapi mata kalbunya masih tertutup. Lalu yang diceritakan apa? Yang diceritakan itu adalah zon, persepsi, persangkaan. Nikmati Allahu Akbar, karena saya akan masuk ke dalam puncak keheningan, di mana nanti Bismillahirrahmanirrahim. Sadar nomor satu adalah, ya Allah ya Rabbana, saya melakukan segala sesuatu atas namamu. Saya punya janji denganmu untuk menjalankan semua skenario yang sudah engkau berikan kepadaku. Dengan apa? Kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milikmu. Ar-Rahmanir-Rahim, semuanya bentuknya hanyalah kasih sayang. Coba betapa indahnya Al-Fatihah dibaca, karena kenapa? Al-Fatihah itu artinya membuka, yang dibuka adalah hatimu. Karena begitu hati kita terbuka, kita akan mendengar dalam tanda petik suaranya, rasanya. Poin sederhananya ketika kita sholat, kalau kita renungkan, pertama itu gerakannya pasti berdiri dulu, betul ya? Nah, jadi sekarang kita renungkan begini. Kayak ini untuk memudahkan.
Ada otak, ada hati, dah gitu gampangannya. Otak ini isinya ego, ada keinginan, mau-mau, dan seterusnya. Hati ini isinya adalah zatnya Allah dalam tanda petik. Berarti kalau mau berjumpa dengan dia, caranya gimana? Turunkan ego. Maka begitu kita menurunkan ego, yang akan aktif adalah zat kasih sayangnya Allah. Maka ketika kita sholat, pertama berdiri dulu tuh. Otaknya di atas, hatinya di bawah. Maka kita disuruh dilatih nih. Coba ruku dulu dong. Ruku kan gerakannya begitu. Antara otak dan hati itu sejajar. Coba distabilkan tuh antara pikiran sama hati. Jangan membiarkan otakmu ini keinginan-keinginan ego yang mendominasi. Setidaknya sejajarkan dulu dengan hati nurani. Karena kenapa? Allah tuh tidak ada di otak dalam tanda petik, tetapi ada di rasa. Membiarkan Allah yang menjadi nakhoda, membiarkan kasih sayang yang menjadi nakhoda. Disejajarkan. Itu fungsi ruku. Sehingga fungsi yang tertinggi adalah ketika seseorang sujud. Meletakkan semua ego di bawah, meletakkan semua keinginan di bawah, meletakkan semua hawa nafsu di bawah, membiarkan nuraninya, Allahnya, hatinya, kolbunya yang mengontrol kita. Maka sering dikatakan bahwa sujud itu adalah posisi terdekat dengan Tuhan. Ya tapi bukan asal sujud, bukan, tetapi membiarkan ego yang turun dan membiarkan kasih sayangnya yang akan benar-benar menguasai diri kita. Maka pada akhirnya diakhiri dengan salam kanan dan salam kiri. Artinya, sholat itu mengaktifasi Allah yang hadir di dalam diri kita agar sifat kasih sayangnya hadir di dalam diri kita, agar poin pentingnya adalah sifat kasih sayang itu yang menjadi dasar fundamental dalam menjalani kehidupan kita. So, Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat 29 ayat 45. Bacalah Al-Quran dan dirikanlah sholat. Output dari sholat itu apa sih? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka ini hal yang paling penting mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan ini, di episode kali ini. Kalau kita berbicara sholat itu 5 waktu, yang 5 waktu itu adalah ritual sholatnya. Dari mulai subuh, mungkin ini kalau ini jam, ini zuhur di sini, asar di sini, maghrib di sini, isya di sini. Ini adalah waktu-waktu ritual sholat. Tetapi jangan lupa, intisari sholat bukan di ritualnya, tetapi perilaku kita setelah ritual. Di antara ritual-ritual inilah bagaimana sifat anil fahsya'i wal munkar, sifat di mana mencegah perbuatan keji dan munkar itu dilakukan. Maka mudah-mudahan kita tidak ahli hanya di bidang ritualnya, tetapi bagaimana ritual membawa kita menuju kepada kedamaian, sehingga kedamaian itu yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mohon maaf harus saya sampaikan, rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Tapi prestasimu adalah ketika selesai sholat, kamu semakin dermawan, semakin memaafkan orang, semakin berbuat kebaikan, dan semakin bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita sholat bukan hanya ritual, di mana itu sangat penting sekali ritual. Tetapi mari kita jadikan setiap saat adalah sholat, setiap saat adalah terhubung dengan Allah, setiap saat adalah menjadikan kasih sayangnya perilaku kita untuk bermanfaat dan selalu berbuat kebaikan. Selamat sholat, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih sholat? Sholat itu yang mana? Apa berdiri ruku tidak sholat, sujudnya itu yang sholat? Itu pekerjaan sholatnya. Maka sholat itu dalam Al-Quran itu kita baca, itu ada 3. Ada sholat fi awqatiha, ada sholat fi awsatiha, ada sholatud daim. Sholat fi awqatiha itu sholat 5 waktu. Pokoknya sholat yang dikerjakan lah, ada waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada waktu-waktunya. Syariat namanya, fikih itu hukumnya. Ada sholat fi awsatiha, sholatul wusta. Mana wusta? Ahli tafsir memahaminya sholat asar. Tapi orang tasawuf enggak. Karena Al-Quran itu untuk diri kita, diri manusia. Manusia ini dibagi 3.
bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Dari leher ke atas ini maqam ketuhanan. Ini dari bawah ke pinggul maqam kerasulan. Nah, sedangkan dari pinggul ke atas itu maqam Adam yang melaksanakan. Nah, jadi yang di tengah mana? Ya ini. Yang di tengah ada apa? Ada jantung. Jantung apa? Lambang hati. Kalau begitu salatul istighfar, ingat hati kepada Allah. Nah, terus salatul daimnya bagaimana? Terus menerus, tak terputus. Di mana saja kita berada selalu bersama Allah, ingat Allah. Jadi itu artinya kita pahami dulu salat. Nah, salat 5 waktu ini salat syariat, tetapi itu akumulasi. Zikir yang 4 itu zikir syariat, ucapan dan perbuatan. Zikir tarikat, ingat hati ke Allah. Zikir hakikat, dirasa. Zikir ma'rifat, dipandang. 4 model zikir ini terakumulasi ketika kita sholat. Nah, bagaimana caranya mengingat, bagaimana caranya merasa, bagaimana caranya memandang. Baru kemudian kita bicara tentang bagaimana cara untuk merasakan, menghilangkan dirinya, menghilangkan diri kita dulu. Nah, kita ini bingung kita. Itu kenapa? Karena kita masih merasa ada, Pak. Berarti kalau saya ngelihat Akang dengan mata fisik saya bisa cenderung merendahkan. Tapi begitu saya melihat Akang dengan kesadaran, saya akan melihat isinya. Bahwa isi yang ada di dalam dirimu dan isi yang ada di dalam diriku adalah sama. Dan kita sama, aku gitu ya, sama kita. Artinya, kamu adalah aku yang lain. Maka menyakitimu, menyakitiku. Menolongmu, menolongku. Disitulah kita mulai menyadari kemana saja kamu menghadap, disitu wajahmu. Dan wajah itu bukan muka, wajah itu appearance, penampilan. Karena kita semua adalah tetesan-tetesannya gitu. Makanya ada kata-kata, tidak ada yang serupa dengan dia, betul nggak? Kenapa coba kan? Ya karena semuanya dia. Ya dia, nggak bisa disebut ya dia. Semuanya dia, nggak ada yang serupa karena kemana saja kamu melihat, hanya dia. Apa yang mau bisa dibandingkan? Karena dia, nggak ada lagi. Berarti yang beda adalah kesadaran. Contoh, ada suami, istri duduk di kamar sebelahan. Secara jarak geografis dekat nggak, Kang? Dekat dong, cuman beda 1 cm, 5 cm. Iya. Tapi si suami lagi nge-WhatsApp orang lain, si istri lagi nge-WhatsApp orang lain. Jadi jauh nggak? Jauh sih. Meskipun cuma 5 cm, tapi kesadarannya tidak di situ, maka jarak itu akan jauh. Dan sebaliknya, walaupun secara fisikal kita jauh, That's it. Artinya, kedekatan dengan ilahi tidak berbicara letak geografis. Berarti surga bukan geografis, neraka bukan geografis, akhirat bukan geografis.